Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba sama-sama belajar framework Codeignator 4. Oke, langsung saja. Sebelum mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita siapkan dulu apa saja yang harus diinstal di laptop teman-teman. Pertama, wajib install namanya exam ya, ini udah pasti wajib ya, ini sebagai local servernya, atau menggunakan versi PHP 8. Nah, karena framework Codeignator 4 ini berjalan di atas versi PHP-nya 7.5 ke atas, tapi lebih amannya kita menggunakan versi 8 aja ya. Terus yang kedua, text editor kesayangannya, yaitu saya menggunakan Visual Code. Nah, terus yang ketiga kita install namanya Node.js. Yang keempat kita wajib install namanya Composer. Nah, yang kelima ada lagi. Yang kelima udah ya, cukup ya, ini 4 saja. Yang pertama, exam versi yang terbaru ya, yaitu menggunakan PHP versi 8. Atau kalau mau selain exam silahkan disesuaikan saja, yang penting versinya versi 8 PHP-nya. Visual Code editornya Node.js dan Composer ya. Ini semuanya bisa didapatkan di internet secara gratis. Nah, bagi yang belum tahu ya tinggal ini aja, ketik node.js.org ya ini. Nah, silakan di-download versi yang ini aja nih, yang LTS ya. Terus yang kedua kita wajib download examnya nih, exam local servernya. Silakan install yang versi terbaru ya, yang ini boleh yang 8.2. Terus selanjutnya kita install Composer. Nah, ini tinggal download aja sini, download. Nah, Composer silakan install, di download dulu, ini nih Composer setup exe, silakan di download, next saja. Terus selanjutnya Visual Code. Nah, ini text editor sejuta umat nih. Nah, ini tinggal dipilih aja versinya, yang Windows, Mac ataupun Linux. Silakan diinstal dulu di laptop kalian. Nah, setelah terinstall ini pastikan lokal servernya berjalan ya. Ketiknya sini localhost, enter. Nah, ini sudah berjalan. Saya menggunakan versi 8.2.4. Nah, kalau belum jalan seperti ini, pastikan dijalankan dulu examnya. Kalau ini ketik aja di sini exam. Ya, tinggal enter. Nah, ini kita checklist di bagian, nah ini Apache dan MySQL ya. Kita klik aja ini start, nanti dia akan berjalan. Kalau sudah berjalan ini tandanya warna hijau. Ya, ini sudah selesai seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kita cek dulu situs websitenya, codeignator.com. Nah, codeignator.com ya. Nah, kita menggunakan Codeignator 4 di sini ya. Di sini the small framework with powerful feature katanya juga. Nah, ya kita cobalah, kita belajar sama-sama, semoga dipermudahkan ya. Terus apalagi? Nah, setelah diinstal seperti ini, bukan pertama ya, kalian wajib setting dulu, aktifkan INTL-nya. INTL ini nggak tahu saya nih fungsinya. Pokoknya kalau nggak diaktifkan INTL ini, si Codeignator 4 ini nggak akan berjalan. Ya, caranya gimana? Silakan dibuka exam controlnya seperti ini tadi ya. Nah, ini kita pilih yang bagian config di bagian Apache ini, config ini ya. Nah, yang config ini kita klik ini, terus pilih yang PHP ini. Nah, klik ini. Nah, terus kita cari aja, search Ctrl F, ketik aja INTL, enter. Nah, ini kalau awalnya kan ini ada titik komanya di sini. Nah, hilangkan titik komanya di sini. Nah, itu mode extension INTL-nya sudah aktif. Kalau sudah, tinggal di save. Nah, setelah di save, silakan di restart dulu examnya. Nah, cara restartnya boleh langsung di sini di stop dulu. Klik stop ya, klik stop.
Ini juga kalau ini ya yes ya. Ini juga klik stop. Nah, kalau ada perintah begini, yes. Terus kita start lagi di sini, start. Nah, ini start lagi. Nah, gitu ya. Itu cara ngerestartnya. Nah, ini ada notif lagi sini. Oke, tunggu sampai hijau ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, itu cara settingnya, cara settingnya. Oke. Nah, lanjut sekarang kita akan download CodeIgniter 4-nya. Nah, coba pastikan dulu lokal hostnya berjalan, ketik lagi localhost, enter. Nah, ini udah tampilannya seperti ini. Nah, sekarang masuk ke halaman situs CodeIgniter 4-nya di sini. Nah, cara downloadnya sangat mudah sekali. Silakan kalian download di tombol ini. Ya, di sini ada dua jenis cara downloadnya. Pertama, download seperti biasa ya, download di sini nanti ada zip ya. Kita tinggal ekstrak di mana tempatnya, atau kita bisa download menggunakan Composer. Nah, di sini kan udah ada keterangan tuh. Keterangannya katanya juga CodeIgniter 4 ini berdiri di atas PHP 7.4 ke atas ya. Jadi include 8.2. Nah, ya. Ini lebih enaknya kita menggunakan versi 8.2. Nah, oke. Oke, di sini saya akan mendownload CodeIgniter 4-nya menggunakan Composer. Ya, kalau misalnya teman-teman ingin langsung download versi zip-nya, tinggal download di sini, download. Nah, nanti ada versi kayak gini, tinggal di start download. Nah, ini udah oke ya, open. Nah, terus kita bisa ekstrak aja ininya nih. Nah, ininya nanti ekstrak. Nah, seperti itu. Tapi saya nggak mau pakai kayak gini. Ini yang apa namanya, jadul banget ya. Saya akan menggunakan Composer. Nah, silakan ke user guide sini. Terus ada instalasi. Nah, ini yang lebih kerennya kayak gini. Instalasi, terus ada Composer installation sini ya. Composer installation. Klik ini. Nah, terus kita scroll ke bawah. Nah, ini instalasinya gini. In the folder above, your project root ini. Nah, itu ya. Kayak yang sebelumnya kita siapkan dulu project foldernya di mana. Oke, saya siapkan di sini di belajar ya. Nah, saya akan buat projectnya di belajar sini di folder belajar. Oke, kita buka terminal mengarahkan direktori di dalam folder belajar ini. Kalau di Windows 11 bisa klik kanan di sini ada open in terminal. Ya, gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian tidak ada klik kanan open in terminal, ya kalian cukup ketik aja di atas sini. Di atas sini, ketik cmd, enter. Nah, nanti akan mengarahkan command ya di sini. Nah, sama aja ke terminal gitu. Nah, oke, begitu caranya. Silakan copy aja ini, Composer create project ini. Copy. Langsung kita pastekan sini. Nah, jangan dulu di enter. Nah, ya. Composer create project CodeIgniter 4 app starter. Nah, ini kita nama projectnya apa? Nama projectnya contoh apa ya? Apa namanya, kita akan buat apps. App aja kita akan buat ini aja namanya latihan ya, latihan. Terus nah, di sini saya akan menggunakan versi yang lebih kecil ya. Ada /nodev ini. Silakan saya copy aja gini ya. Ctrl C, terus tambahkan di bagian sini. Nah, kalau udah seperti ini, mana? Nah, ini ya, seperti ini. Silakan di enter. Nah, ini akan membuat sebuah project dengan nama latihan. Nah, tunggu kita download ya. Ini yang lebih keren seperti ini sekarang. Ya, jangan kayak tahap awal download, ekstrak dan lainnya. Ya silakan kalau nyamannya seperti apa itu. Oke, ini tunggu sebentar ya. Tergantung koneksi internet teman-teman. Nah, oke, di sini sudah selesai. Kita lihat projectnya. Nah, di sini udah ada ya latihan, folder latihan. Kalau kita buka di sini, nah di sini ada projectnya si CodeIgniter 4. Oke, lanjut. Setelah ini kita akan masuk ke bagian kita arahkan direktorinya ke folder latihan.
Oke, kita langsung boleh kita close aja sini. Nah, atau langsung diklik kanan, open in terminal, atau yang kayak tadi ya, bisa ke sini. Buka dulu foldernya seperti ini. Nah, klik kanan, open in terminal. Tuh. Atau juga begini, CMD lagi. Nah, gitu. Begini, sip. Kita buka ke silakan impor project latihannya ke dalam ke dalam Visual Studio. Kalau saya biasanya tinggal ketik kode spasi titik enter. Ya, enter gini. Tunggu sampai selesai. Mana ini agak lama nih. Nah, kebuka ya. Biasanya nggak lama gini, biasanya langsung cepat itu. Nah, ini sudah masuk projectnya ke dalam Visual Code. Nah, kalau ada notif kayak gini, yes, I trust the author. Nah, oke, ada update, pantas saja tadi lama ngebukanya. Oke, close. Nah, ini sudah berhasil masuk ke dalam editornya. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau pusing atau nggak bisa seperti kode spasi titik enter, ya tinggal buka aja kode ininya visual code-nya, langsung di drag masukin aja ke sini si latihannya. Oke, pokoknya gimana caranya si project ini masuk ke dalam Visual Code. Nah, gitu aja. Nah, sekarang kita akan jalankan si kode Codeignitor 4 ini. Nah, kalau misalkan teman-teman sebelumnya pernah belajar web, itu kan biasanya kita jalankan atau kita simpan di dalam C gitu ya, exam gitu, slash htdocs, nah, nama projectnya apa gitu ya, biasanya di sini. Nah, di sini biasanya nih di C exam mana htdocs. Nah, bikin folder di sini, folder projectnya. Nah, biasanya kayak gitu kan, langsung kita akses di web browsernya localhost / nama projectnya apa di sini. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, ini yang sudah lama, gaya lama-lama kayak gini. Nah, gaya yang terbaru sekarang bukan kayak gini ya. Sebenarnya juga bisa, Codeignitor 4 juga bisa. Tinggal kalian simpan aja nama projectnya itu ke dalam htdocs ini, itu bisa. Berarti kalian jalankannya menggunakan localhost nama project kalian gitu. Nah, kalau kasus ini saya simpannya di dalam D ya. Di dalam D belajar, di sini ada nama project latihannya. Nah, cara menjalankannya ya nggak bisa langsung di localhost nama projectnya. Contoh nih, localhost / latihan. Nah, ini nggak bisa karena nggak ada file latihan di dalam folder exam htdocs itu. Nah, untuk cara menjalankannya di sini ada tuh. Tinggal baca aja panduan di dalam Codeignitor 4-nya di sini. Ada running your apps. Nah, scroll ke bawah, nanti di sini ada namanya tuh, local developer server. Ada perintah ini, php spark server. Nah, ini perintah ini yang akan menjalankan servernya. Nah, makanya di sini kita membutuhkan Node.js itu sebagai server ya. Kita menjalankan server yang menggunakan Node.js itu. Orang lebih seperti itu. Oke. Cara menjalankannya seperti apa? Di sini ada menu terminal, klik di sini, ada new terminal. Klik aja sini. Nanti ada perintah di sini. Mana? Tunggu. Nah, ini ya. Atau kalau misalkan lebih cepatnya lagi, saya biasanya Ctrl J. Nah, di sini masuk ke dalam terminal. Sekarang kita ketik perintah tadi, php spark server, enter. Nah, nanti si Node.js itu akan memberikan sebuah link untuk servernya. Nah, ini linknya nih, http localhost.2.80.80 started, artinya sudah berjalan. Cara jalaninnya boleh silakan teman-teman klik tahan kontrol, lalu klik di sini yang lokal ini ya, klik. Nah, nanti akan berjalan sini. Nah, ini kita buka web browsernya. Nah, boom, ini sudah berjalan. Nah, welcome to Codeignitor 4.51 di sini ya. Ada page render di sini. Nah, silakan baca aja sini ya. About this katanya juga
The pack you are looking being generated dynamic by coordinator. If you would like to edit, katanya juga kalau mau ngedit pack ini atau halaman ini, silakan buka di lokasi ini, katanya juga ada di app views welcome message .php. Oke, karena kita konsepnya adalah framework, yaitu konsep framework itu framework web ya. Ada MVC model view controller. Oke. Model view controller. Nah, ini singkatnya model ini ya berhubungan dengan database ya kalau saya ini. View ini berhubungan dengan tampilan, controller ini yang mengatur si ini mau kemana gitu. Itu singkatnya seperti itu aja ya. Kayak kita lihat di sini. Nah, ini kita tutup aja di close ini. Ya, kalau kita close ini hakikatnya bukan meng-close server tapi meng-hide panelnya nih. Ya, supaya nggak mengganggu ketika kita ngoding ya. Saya biasanya langsung Ctrl J aja, Ctrl J untuk menutup, Ctrl J lagi untuk membuka si ininya ya, si terminalnya. Oke, kita tutup aja si terminalnya. Nah, katanya juga di sini kalau mau ngedit ada di sini tuh. Terus tapi di sini ada correspondingnya controller for this pack, ada controller home. Nah, jadi gini konsepnya. Nah, oke, kita pergi ke folder apps. Nih, folder apps ini. Nah, di sini ada namanya config, ada root. Kita urutin dulu ya. Routes, ada routing. Kita pilih yang routes. Double klik aja supaya ininya tek apa namanya? Supaya ini enggak ke close gitu. Root get root home index gitu ya. Nah, ini urutannya. Biasanya saya gini mengurutkannya supaya enggak terlalu pusing. Kita urutkan dulu root, terus kita ke controller. Nah, ini kan menunjukkan controller home, double klik, lalu kita tunjukkan ke welcome message di dalam folder view ini. Mana view-nya? View welcome message. Nah, double klik. Nah, ini panel ini kita singkirkan dulu, Ctrl B supaya tidak mengganggu. Nah, jadi ini gini. Artinya si web ini berjalan dengan perintah root dulu. Root pergi ke controller home. Nah, ini namanya controller. Terus ini namanya metodenya index. Nah, jadi dalam controller ini ada metode index gitu ya. Nah, di sini nih, ini controller home. Nah, ini kan app controllers, di dalamnya ada index. Apa? Kita return view welcome message. Kita balikin ke folder view. Nah, tampilkan buka file welcome message .php. Nah, di sini nggak dicantumkan extension .php-nya. Nah, di sini. Nah, ini yang akan kita ubah. Oke. Maksudnya gimana ini? Kita akan bermain di root sini. Oke. Apabila ada si kliennya mengakses slash gini, ini artinya root ya. Slash gini artinya kosong, maka tunjukkan ke controller metodenya index. Nah, ini kan kita slashnya gini, harusnya begini kan. Nah, slash gini harusnya, karena di web itu kalau slash gini ya udah menunjukkan rootnya ini gitu, si nama domainnya gitu. Nah, gitu ya. Nah, coba kalau semisal kita akan mengakses slash sini, slash about gitu ya, blog aja gitu ya, blog, enter. Nah, kalau kita lihat di sini, sorry cannot seem the find. Nah, gini ya. Oke. Nah, karena kita akan mengakses slash blog, karena di sininya nggak ada nih rootnya untuk menunjukkan slash blog ini mau kemana arahnya gitu ya. Nah, ini kan ada errornya ini kita nggak tahu nih di mana errornya. Di sini kita aktifkan dulu mode environment. Ada namanya di sini mana INF nih. INF kita rename dulu, Nah, kita tambahkan titik di depan INF ini, enter. Jadi nanti akan kayak gini ya, INF. Nah, ini artinya environment. Nah, apa itu environment? Nah, mana? Jadi environment ini apa ya? Konfigurasi file. Jadi semua konfigurasi itu ada di environment. Oke, kita konfigurasi dulu. Di sini ada namanya CI environment production. Nah, kita aktifkan dulu ya. Kita copy aja dulu ini, copy. Kita pastekan sini. Nah, ada production, ada developer.
development. Oke, kita save dulu, save. Nah, defaultnya ini adalah, kalau kita back lagi ke sini ya, defaultnya ini adalah kita modenya mode production. Artinya kalau mode production ini project kita ini sudah siap diproduksi. Nah, karena ini dalam tahap karena ini dalam tahap pengembangan, maka kita ubah dulu, jangan mode production, tapi mode development. Ya, kalau mode production dia nggak akan dilihat errornya ada di mana, tapi kalau mode development itu kita bisa lihat errornya itu ada di mana. Oke, untuk mengaktifkannya kita aktifkan aja si ininya nih, hilangkan si pagar ini. Nah, kita simpan. Nah, kalau udah simpan, kita coba refresh di sini. Nah, kita sudah berubah, project kita sudah berubah menjadi environment development. Oke, kembali ke tadi itu ya, ke kasus tadi, kita akan bermain di root. Nah, /blog gitu, enter. Nah, di sini tuh kita dikasih tahu tuh, can find a root for get block. Katanya juga tidak ditemukan root untuk get block. Nah, ini kan enakan kalau kita mengaktifkan mode development ketimbang kita mengaktifkan mode production. Coba kalau kita aktifkan mode production ini, nah ininya kita tutup lagi, kita simpan, nah refresh. Nah, begini doang perintahnya, sorry, cannot seem define. Nah, jadi kita nggak tahu ya errornya ada di mana. Oke, cocok ya, paham sampai sini ya untuk mode environment. Oke, kita aktifkan yang mode develop dulu, simpan, refresh. Nah, berarti tugas kita apa? Tugas kita adalah membuat root untuk get block ini, gitu ya. Nah, itulah fungsinya di sini, makanya saya urutkan di sini. Urutannya root, controller, view. Nah, nanti kalau bermain di database di sini tambahin lagi modelnya di sini. Oke, kita ke root dulu sini. Nah, tadi katanya apa? Tidak ditemukan root untuk get block. Oke, kita buat aja di sini ada $root get /block. Nah, jadi gitu. Nah, kalau misalkan ada user akan mengakses blog, nah URL blog, maka tunjukkan ke controller mana nih. Nah, ini controllernya apa? Oke. Nah, karena di sini ada controllernya home, oke, kita buat controller baru aja ya supaya lebih ini. Kita buat di sini blog ya, .2 index boleh. Gitu ya. Nah, kita simpan dulu. Nah, setelah itu kita akan buat sebuah controller. Nah, caranya di sini boleh langsung kita buat di sini ya. Klik kanan, new file, kita buat blog.php sini. Enter. Nah, sini ya. Tuh. Blog.php. Ingat, ini kalau membuat controller hurufnya harus besar B-nya. Blog.php. Nah, sekarang kita akan buat di sini kodenya seperti apa. Nah, kalau saya tinggal ketik aja sini controller, php, simpan controller. Nah, controller nih ya. Kalau saya langsung enter, nah ini sudah dibuatkan ekstensinya oleh si Visual Code. Makanya sebelum itu, ini sama ini. Coba kita klik yang home ini ya. Oh, beda ya. Ini kayaknya sorry. Ini kayaknya punyanya CI4 CI3 deh. Coba saya ulangi lagi. Controller. Nah, controller yang mana nih? Ini punyanya apa sih? Coba CI berapa ini? CI snippet. Coba ini. Oh ya. Oh enggak, ternyata yang kayak gini juga versi yang lama ini. Ya. Nah, atau kalau mau lebih ininya, kalian bisa tinggal di copy aja yang ini ya. Copy terus langsung ke pastekan sini. Nah, itu yang lebih ramah lingkungan. Tapi saya kalau membuat controller itu enggak begini. Ya. Saya kalau membuat controller itu, ya saya hapus dulu ya nih ya. Saya hapus, klik kanan delete dulu.
Nah, itu caranya bisa lewat kayak gitu. Dan cara kedua, kita menggunakan terminal. Langsung ke Ctrl J sini. Nah, karena ini terminalnya yang satu sudah dipakai server, kita tambahkan lagi terminal di sini, add sini. Nah, oke, nah di sini cara kedua untuk membuat controller. Ada sebuah, kita lihat dulu dokumentasinya di sini. Nah, di sini ada namanya CLI generator. Nah, di sini ada make controller sini. Nah, ada usage-nya make controller dan lain-lainnya. Oke, kita coba di sini php spark make controller blog. Nah, ini enter. Oke, di sini sudah dibuatkan blog.php. Kita lihat sini blog.php. Nah, itu ya. Ini kita Ctrl Z lagi ya. Tuh, di sini udah dibuatkan oleh si CI-nya gitu. Nah, kan lebih enak. Nah, coba kalau kita lihat di home yang PHP ini sama nggak di sini? Sama ya. Namespace-nya, kelasnya, tapi ini ada ini nggak apa-apa. Ini abaikan saja. Ini base controller, sini ada juga base controller ya. Kelas. Kalau ini pakai ya sama aja sih. Ini nggak dipakai juga nggak masalah. Tuh, dia langsung extend by. Oke. Kita tunjukin dulu di sini. Ctrl B. Nah, di sini ada perintahnya ya. Jadi ada perintah make controller, nama controllernya apa gitu. Kayak tadi itu. Nah, jadi diawali dengan PHP Spark dulu. PHP Spark make apa gitu. Jadi kita membuat controller blog. Nah, gitu. Jadi nggak mesti lagi kita buat klik kanan di controller sini, new file namanya apa gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membuat routernya dengan nama blog index. Nah, di sini coba kita saya pakai ini space-nya jangan 4 ya. Space-nya saya pakai 2 supaya lebih dempet. Oke, di sini ada public function index tadi itu ya. Karena di sini menunjukkan ke index, coba kita tampilkan dulu di sini return view atau echo aja dulu ya. Echo hai saya belajar echo ini halaman blog. Nah, kita simpan. Coba kita lihat hasilnya mana di sini ya. Refresh. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, di sini. Ini halaman blog. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat link, nah berarti kita harus membuat dulu controllernya apa. Nah, kalau mau lebih hemat lagi, ya nggak apa-apa, kita pakai aja di sini home yang udah ada controllernya, baru di sini kita tunjukin ke blog. Ya, begini juga bisa. Kita simpan, tapi di sininya di dalam home ini kita buat dulu metodenya public function blog tadi ya. Blog. Nah, kita echo dulu aja. Echo ini halaman blog dari controller home gitu. Simpan. Nah, kita refresh. Nah, sip ya. Ini halaman blog dari controller home. Jadi terserah mau nunjukin kemana nih di routernya nih. Kita mau buat controller baru atau kita masukin ke dalam controller yang sudah ada gitu di dalam home ini. Nah, itu silakan di enaknya seperti apa. Oke, karena ini konsepnya adalah MVC, model view controller. Saya di sini saya pakai ini aja ya, yang udah ada yang home ini. Nah, kita tunjukin dulu. Ini space-nya masih 4 ya. 2. Nah, kita tunjukin dulu nih. Nah, kita balikin ke return untuk menampilkan view-nya. Return view, namanya view apa? Contoh saya blog atau page blog. Nah, gini aja. Halaman blog, bebas mau namanya apa di sini. Kalau saya biasanya gini aja, blog aja ya. Blog. Nah, titik koma, simpan. Nah, kalau begini kita refresh, nanti ada perintah sini itu invalid file blog.php. Jadi kita tidak ada
file view di dalam tidak ada file blog.php di dalam folder views. Nah, kita buat dulu di sini folder views-nya mana? Views, ini. Nah, kita buat sini ya. Bisa nggak buatnya pakai komen tadi? Kita coba buat, bisa nggak? Ctrl J. Coba kita buat php spark make view. Bisa, kalau lihat aja di dokumentasinya ada nggak untuk view. CLI generator make view kayaknya nggak ada ya. Tuh yang ada ini aja, config, controller, entity, filter, model. Kalau view dia nggak bisa pakai make. Nah, berarti kita harus pakai manual. Nah, oke, kita manual aja di sini. View di sini, klik kanan, new file, kita buat namanya blog.php. Nah, sini. Ini sesuaikan dengan di controller, sesuaikan dengan return view ini, namanya blog ini ya, blog, maka di sininya kita buat blog PHP. Ya, kita buat kerangka HTML5 dulu sini. Nah, kita sudah tercipta seperti ini ya. Kita akan buat H1. Ini halaman blog dari views. Nah, simpan. Kita refresh hasilnya seperti apa di sini. Ini saya close dulu ya supaya hemat. Refresh. Nah, ini halaman blog dari views. Nah, begitu ya. Nah, itu pembahasan tentang kode Igniter 4 mulai dari controller, mulai dari root, controller, dan views. Nah, untuk sementara ini kita nggak main di model dulu ya, karena belum sampai ke database. Nanti kita akan coba ke dalam database. Oke, sampai sini saja dulu video tutorialnya. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana integrasikan ke dalam template Bootstrap ya, supaya tampilannya lebih rapi. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.